Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah memutuskan tahun ajaran baru tetap dimulai pada bulan Juli 2020, namun 94% peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA tetap belajar secara daring. Hanya 6% peserta didik di zona hijau yang diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka. Itu pun harus memenuhi 4 persyaratan, mulai dari izin pemerintah daerah hingga persetujuan orang tua murid. Senin sore kemarin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis panduan belajar tahun ajaran baru di tengah situasi pandemi COVID-19. Dalam konferensi pers virtual, Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan tahun ajaran baru tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Namun metode pembelajaran tetap diberlakukan secara daring hampir di seluruh wilayah di Indonesia yang masih masuk kategori zona kuning, oranye, bahkan zona merah. Sementara peserta didik di zona hijau diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka dengan sejumlah persyaratan. Data hingga 15 Juni 2020, 94% dari total peserta didik jenjang PAUD hingga SMA berada di wilayah zona kuning, oranye, dan merah. Sementara hanya 6% peserta didik yang berada di zona hijau. Meskipun berada di zona hijau, pembelajaran tatap muka harus tetap memenuhi beberapa persyaratan, yaitu harus mendapat izin Pemda atau Kanwil kantor Kemenak setempat. Satuan pendidikan harus penuhi semua daftar periksa dan siap belajar tatap muka, dan syarat terakhir harus mendapat persetujuan orang tua untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Tak hanya harus memenuhi syarat berlapis, sekolah di zona hijau juga dibuka secara bertahap. Dimulai dari tahap 1 hanya untuk jenjang SMA, MA, SMK, dan SMP serta MTS, sementara jenjang SD dan MI dibuka 2 bulan setelahnya. Dan yang terakhir, peserta didik jenjang PAUD atau TK bisa dibuka 2 bulan setelah pembukaan SD. Tahapan pembukaan sekolah bisa dibatalkan jika kasus COVID-19 naik di wilayah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.